Celakalah bagi orang-orang yang sholat, ya kan? Itu bagi orang-orang yang sholat dengan lanjutannya bahwa yang tidak yang sudah meninggalkan sholatnya. Kenapa saya bilang kayak begitu, Bang? Contoh ini salah satu contoh yang sebenarnya Bang logika ini sudah diterapkan. Saya ngelihat jam 15, jam 3 sudah sholat asar. Saya tadi mau masuk, saya sholat asar dulu. Sampai sekarang Bang logika belum sholat asar. Contohnya seperti itu, Bang. Ya. Bang, Kalau posisi kita di mana? bicara, saya Jakarta. Jakarta, saya Riau, Bang. Coba tengok di jam waktu jarak Oke, berapa. oke, Itu. oke. Jadi maksudnya gini, Bang. Ya, Jangan ya, ya. seolah-olah Oke, oke, narasi oke. Abang itu tunggu. Ini saya mulai nggak nyaman soalnya, makanya saya ini kan. Jangan seolah-olah narasi Abang tuh ya ini kan sudah seperti menjasa itu sudah ini bagaimana. Jangan seperti itu. Oke, sekarang Ya jam berapa? ini sebenarnya Nggak, tunggu dulu. Ini sebenarnya Abang sudah terlalu jauh ya. Ini saya ingatkan kepada host dan kepada Bang Julfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Topik logika, teman-teman ya. Si topik yang bernama logika di TikToknya itu benar-benar membuat malu. Membuat malu keluarga Islam. Membuat malu umat muslim yang berjuang di media sosial. Kita tahu bagaimana logika itu begitu munafik, teman-teman. Si Taufik ini begitu munafik sekali. Sekarang dia bergabung dengan orang-orang yang menghujat agama Islam hanya karena mereka memaafkan tindakan dia yang menginjak Bible, hanya karena dia takut dilaporkan oleh pihak Kristen. Mau nggak mau dia merapat kepada para penghujat, kepada para musuh Islam, bahkan bercanda-canda dengan orang yang terang-terangan mengatakan bahwa umat muslim menyembah batu yang berbentuk vagina. Bayangkan, teman-teman. Lina Wijaya adalah penghujat akut. Dan logika sekarang berteman baik. Berteman baik dengan yang namanya Lina Wijaya. Untuk itu sah kita katakan bahwa orang ini adalah kaum munafik. Tetapi di kesempatan ini saya nggak akan bahas tentang munafiknya logika, tetapi saya lebih bahas kepada lucunya kelakuan logika, memalukannya kelakuan logika. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kalian nonton dulu ya, bagaimana gestur dari logika saat bersama dengan orang-orang non-muslim. Dengan non-muslim kelakuannya seperti apa, tetapi kalau dengan yang sesamanya, dengan muslim, luar biasa garangnya. Dengan non-muslim, macam tikus. Tetapi dengan sesama muslim, garangnya luar biasa. Petentengannya luar biasa. Kita tonton dulu ini, teman-teman. Oras, selamat malam. Hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 19, kami dari Perkumpulan Oras Bangsa Batak mendampingi, ini ternyata adik saya ini, Hasibuan ternyata. Itu kan? Ya, Hasibuan. Jadi orang Batak juga ini, harus kita pilih juga orang Batak, alih-alihnya orang Batak. Mendampingi, tapi nama kerennya Tuan Logika. Dia diperiksa sebagai saksi atas laporan rekan Dosma si Jabat yang melaporkan. Siapa yang dilaporkan? Uniripa. Jadi dia diperiksa sebagai saksi. Kita hanya mendampingi materi pemeriksaannya, mungkin beliau yang paling tahu. Saya pikir Tuan Logika yang bisa dikasih tahu ini ya, ceritanya. Silakan, Bang. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, Oras. Jadi tadi materi yang ditanyakan itu adalah tentang perihal penistaan yang dilakukan oleh Uniripa tentang menyamakan antara Tritunggal atau Trinitas terhadap alat kelamin laki-laki, yaitu 1 batang dan 2 telur. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya itu. Oke. Sebagai penutup, kita minta agar semua konten-konten penistaan agama apapun ya, baik yang Islam, baik yang Kristen, ya agar dihentikan. Dan itu ada konsekuensi hukumnya. Kita tetap menghimbau dan memperingatkan yang sudah dilapor ya silakan, ini akan diproses. Kita minta semua proses ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Terima kasih. Sebenarnya video yang mau saya tampilkan itu adalah video saat pertama sekali si Taufik ini nyampe di markas kantor DPP HBB, Horas Bangso Batak yang ada di Medan. Saya masih ingat video tersebut, bagaimana begitu nyampe si Taufik, begitu malu-malu, begitu takut, begitu segan. Bahkan sandalnya itu dia lepas di luar, teman-teman. Baru disuruh, pakai saja gitu kan. Terus masih diam, takut-takut gitu ya. Takut-takut dia, teman-teman. Malu-malu. Dan kita bisa lihat juga di video tadi, ya bagaimana kelakuan dia saat ngobrol dengan orang-orang non-muslim. Jadi saya ingin tampilkan sebenarnya video waktu dia nyampe di markas HBB, tetapi karena video tersebut tidak saya temukan, tetapi saya rasa teman-teman semua banyak yang nonton ya. Kalian tahulah, dan video yang ini sudah bisa mewakili juga lah. Bagaimana kelakuan dia kalau dengan orang-orang non-muslim. Seperti tikus, teman-teman. Saya katakan seperti tikus. Tapi kalau dengan sesama muslim, luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Luar biasa seperti apa? Gayanya luar biasa. Petentengannya luar biasa. Petentengannya luar biasa, teman-teman. Sombongnya luar biasa. Jadi yang dia serang sesama muslim. Tetapi dengan penghujat, duduk bareng. Ketawa bareng. Kalau dengan muslim seperti apa? Ya kita tonton nih. Ini kelakuan dia kalau sama muslim. Saya yang berhak mewawancarai sebenarnya ya. Teman-teman tak kasih kesempatan, tapi nggak mau ngikutin aturan main. Sekarang saya ambil alih aja kepada pertanyaan ini. Bang Logika, banyak pertanyaan-pertanyaan di sini dari teman-teman ya. Mengatakan Anda ini seorang munafik, mengatakan Anda ini yang buruk-buruk lah, menginjak kitabnya orang lain, dan pargoy dan sebagainya. Dalam hal ini, apakah Bang Logika ini kan sudah mengakui kesalahannya, tetapi banyak saudara-saudara kita yang nggak terima. Saya sendiri nggak terima sebagai seorang muslim, Anda ini ya memperburuk citra Islam dengan kelakuan Anda, meskipun Anda ini sudah meminta maaf. Nah, dalam hal ini saya sebagai seorang muslim bila mana menghadapi saudara saya yang mengakui kesalahannya, saya memaafkan. Tapi waktu Anda ini menginjak-injak itu, saya marah. Ya, bisa dipahami ya. Setelah Anda meminta maaf di muka umum dan berani mempertanggungjawabkan, sekali lagi saya ulangi, apakah Anda siap untuk saya laporkan? Oke, Mengulang siap. lagi pertanyaan yang kemarin ya. Oke, sudah. Oke, biar saya jawab Bang ya. Yang pertama Bang ya, ini yang ingin saya luruskan. Ya, kenapa saya melarang, bahkan tidak senang apabila orang-orang Islam itu seolah-olah mewakili dirinya itu adalah mewakili Islam. Contoh, saat saya mengatakan saya mewakili Islam, bla 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 bercerita, saya khawatir kalau saya mengatasnamakan Islam, apabila ada kesalahan yang saya lakukan, maka yang dipandang orang adalah Islam yang buruk. Makanya saya nggak suka dengan narasi-narasi kami membenteng umat Islam, kami mewakili umat Islam. Jangan. Karena saat saya melakukan itu murni adalah kesalahan saya. Makanya kalau para ulama itu selalu mengatakan, di setiap akhir dia berpidato atau berdakwah, dia selalu mengatakan, benar datangnya itu dari Allah, salah itu murni kesalahan saya, kekhilafan saya. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan itu murni karena kebodohan kita, karena kekurangan kita, karena kelemahan kita. Jadi bukan karena ajarannya, bukan karena Allahnya. Tetapi apabila yang kita sampaikan itu adalah nilai-nilai kebenaran, ya, maka itu murni datangnya dari Allah, karena Allah lah yang maha benar. Makanya saat saya melakukan penginjakan Bible, maka jangan kalian pandang Islamnya, karena saya tidak pernah mewakili Islam, teman-teman. Itu murni kebodohan saya, kebotolan saya, ya. Maka seperti abang katakan tadi, apakah saya siap? Saya siap. Silahkan Anda laporkan. Oke, itu jawaban yang saya tunggu. Nah, melihat pernyataan Bang Lukas siap untuk dilaporkan, saya bertanya kepada teman-teman yang di bawah, apakah kalian itu mau ataupun ingin melaporkan Logika? Tolong dijawab yang di bawah. Apakah kalian yang teman-teman saudara saya yang muslim aja deh ya, berani atau mau nggak kalian itu melaporkan saya Logika? aja deh yang mewakili. Sebentar Bang Andi. Saya mau melaporkan saya mau melaporkan Logika. Saya mau melaporkan Logika karena dia pernah statement di PT bahwa dia disuruh Kang Juma untuk menginjak Bible. Itu tidak mungkin, mustahil Kang Juma melakukan hal seperti itu, menyuruh-nyuruh. Saya akan melaporkan Anda.
Serius. Nah, ini sudah ada PT-PT pernyataan. Anda sudah bertebaran. Barbuk sudah saya pegang. Lihat aja kalau nanti. Nah, Lanjut, ini. saya sudah Oke siap. ya. Ada Lanjut. kesiapan dari Kang Ade untuk melaporkan. Ayo Bang, mumpung saya di Jakarta, berikan barang bukti kepada saya dan nanti Bang Mega ini akan saya buatkan tes transkrip untuk video yang Abang punya, Bang Ade. Siap Bang Ade? Kalau siap, hari ini bisa nggak meluncur ke tempat saya di Cibubur? Kita akan buatkan transkrip. Jadi kita langsung aja to the Kalau point. untuk hari ini, kalau untuk hari ini saya tidak bisa, tapi saya akan melaporkan di daerah tempat saya. Tapi itu juga nanti mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi gitu loh. Oke. Ya, karena teman-teman juga teman-teman saya walaupun saya tidak berafiliasi juga sama-sama melaporkan dengan kasus yang sama gitu loh. Tapi bukan kasus, masalahnya kasus pencemaran nama baik kepada Kang Juma ketika dia menuduh Kang Juma menyuruh Bible-nya diinjak. Ada PT-nya kok. Oke, Dan siap satu Bang hal Ade. lagi nih, satu hal Ya. lagi. Ente ngomong tentang Bang Cul. di sebelahmu Lina Wijaya mengatakan menjilat-jilat Ya, sabar, batu, menjilat-jilat Hajar Aswad. Itu fitnah. Itu sudah penistaan. Apa kau enggak ngomong ke dia? Yang adil dong, yang berimbang loh dalam hal berpikir. Lanjut Pak De. Mohon maaf. Oke, Bang ya Andre, nggak apa-apa. silakan. Oke, silakan Mbak. Nah, sabar dulu Kang Andre Boleh? ya. Nggak, boleh saya tanggapi dulu. Sebentar. Ini Kang Ade sudah menjawab terhadap pemanggilan saya, yaitu melaporkan Tuan Logika. Kalau Kang Ade siap, bila mana datanya kurang komplit, nanti minta kepada saya. Nanti saya minta itu statement dari Kang Ade untuk melaporkan. Dan ingat ya, itu akan saya tagih nanti loh Kang Ade. Saya serius dalam hal ini. Dan buat teman-teman yang di bawah, Siap. ya oke ya. siap. Oke, nanti kita Kalau hari kontak. ini saya nggak bisa terus terang. Kalau hari Oke. ini saya nggak bisa. Oke, siap. Untuk yang di bawah, bila mana teman-teman ingin melaporkan Logika, temukan 2 alat buktinya, laporkan. Ya, kalau nggak berani melaporkan, berikan data-datanya kepada saya. Tetapi ingat, yang memberikan data kepada saya mau menjadi saksi pelapor. Itu yang di bawah ya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan untuk Bang Andre bertanya. Silakan Bang Andre. Ya, assalamualaikum. Sabar dulu ya Bang Logika, sabar dulu. Semuanya. Ya. Sebenarnya bukan pertanyaan sih yang mau gua kasih ke Logika ya. Istilahnya dulu itu Logika sama kita ya, sama kita termasuk gua segala macam itu kita sering debat segala macam, berdebat sama Oten lah segala macam, ini itu gitu ya. Sampai akhirnya gue menyadari bahwa perdebatan ini nggak akan kelar, biarkan aja orang yang kapasitasnya untuk berdebat, sudahlah biarkan mereka. Jadi kalau gua itu mungkin berpikir secara ya siapa yang menghujat gua hajar, ibarat kayak begitu. Nah yang gua lihat itu ya ini bukan pertanyaan sih ke Bang Logika. Bang Logika gua anggap teman karena dulu itu gua kenal sama Logika nih, ya kan. Jadi tapi pada saat gua ngelihat ini ada pada saat saya rada kesel gitu sama Logika yang joget-joget segala macam dengan menggunakan atribut Yesus segala macam, ini udah sebuah penghinaan. Tapi di situ Bang Logika sudah meminta maaf. Dengerin di bawah, saya sampai mau naik itu lama. Bang Logika sudah minta maaf, tapi Bang Logika ini masih mencoba menyudutkan beberapa pihak. Kalau Islam, Bang Logika, gini, iya, gua salah, gua minta maaf, gua coba mau begini, udah selesai. Udah, kita nggak perlu bernarasi panjang-panjang. Karena apa? Percuma Bang, lu bernarasi segala macam begini-begini. Karena gini, sekarang walaupun tanpa ada Bang Logika yang bicara seperti itu, tetap masih banyak adanya penghujatan terhadap Islam. Tapi tidak ada api pun, misalkan tidak ada api, tetap masih banyak penghujatan yang dilakukan oleh mereka, gitu. Nah, jadi kita ini sekarang gini, Bang Logika Muslim, saya Muslim, ya sekarang ini seharusnya kita itu kayak gini loh. Coba lihat, ada nggak Umar saya mulai ikut berdebat? Ada nggak? Udah nggak kan? Coba. Kenapa saya nggak muncul? Karena saya udah nggak mau. Karena apa?
Karena menurut saya berdebat itu memancing akan adanya timbul penghujatan. Tapi saya nggak bisa melarang teman-teman muslim saya untuk berdebat. Kita biarkan. Maksudnya saya begitu, Bang. Karena kalau abang melakukan kayak begini-begini, akhirnya apa? Saya tahu maksudnya Bang Logika ini, gua nggak mau kayak gini-gini. Jangan. Kesannya kayak pahlawan kesiangan, Bang. Masalahnya apa? Abang menghadapi orang-orang muslim. Niatnya Bang Logika ini maksudnya bertujuan untuk, ya gua nggak suka dengan cara ini begini-begini. Jangan terlalu menjudge. Akhirnya Bang Logika diserang. Akhirnya Bang Logika dianggap sakit hati. Akhirnya dianggap ini segala macam. Nah sekarang ada teman-teman muslim yang ingin melaporkan, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya saya cuma kasih pesan sama Bang Logika. Karena apa? Islam ya itu bersifatnya saling support, saling mendukung, apalagi saudara seiman. Ya, jangan saling menjatuhkan. Apapun itu, misalkan Bang Logika nggak suka dengan api segala macam begini, bisa melalui Japri, bisa melalui ini segala macam. Dan saya ngelihat kan Bang Logika itu teman-temannya kebanyakan orang Kristen. Akhirnya pola pikir orang Islam, Bang Logika itu ada bermain dengan orang Kristen. Gitu loh, Bang. Intinya ini berbentuk nasihat atau himbauan itu ya, betul. bukan pertanyaan. Tapi boleh saya tanggapin juga silakan, dong? Silakan. Karena ada hak saya juga di sini. Silakan. Oke, izin ya Bangku ya, Bang Mu'alaf Prince atau Bang Andre ya kalau nggak salah saya dulu. Betul Jadi Bang Andre. begini abangku ya, Bang Andre ya. Itulah mungkin ya kita di dalam agama Islam itu ya, termasuk saya pribadi abangku, kita mungkin memiliki karakter yang berbeda dan memiliki visi misi yang berbeda. Contoh, selalu saya katakan sama Bang Zulfikar, saya ini seorang dai, Bang. Ya, saya dididik menjadi seorang dai. Yaitu apa? Dai itu harus memiliki 4 fikir Nabi, Bang. Jadi para ulama dakwah itu membuatkan yang namanya ada 4 fikir Nabi. Abang boleh cek nanti di Google. Ada, Bang. Ya, itu yang diajarkan. Jadi apa 4 fikir Nabi itu? Ya, 4 fikir Nabi itu yang pertama, bagaimana seluruh umat manusia itu bisa mengenal Allah. Yang kedua, bagaimana seluruh umat manusia itu bisa beriman kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana seluruh umat manusia itu bisa taat terhadap seluruh perintah Allah. Dan yang keempat, bagaimana seluruh umat manusia bisa mati dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan untuk menjadikan itu abangku, menciptakan fikir itu, maka harus ada risau di dalam diri kita. Ya, ada risau. Risau Nabi itu siang dan malam risau pikir umat. Itu pikir Nabi itu harus ada risau baru dia bisa berdakwah. Kalau nggak ada risau dia nggak bakal buat usaha dakwah, nggak. Contoh, saya kasih contoh abangku ya. Abang pernah mendengar Quran surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin urjat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah katakan, kamu adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abang tahu fungsi ayat tersebut? Ayat tersebut menyuruh kita jangan dipotong-potong, Adindaku Mega. Jangan. Oh ya, oke, siap. Oke ya, saya lanjutkan ya. Tahu enggak fungsi daripada ayat tersebut, maknanya apa, hikmah kandungan ayat tersebut? Itu untuk mengatakan kalau kamu mengaku umat Rasulullah dan kamu ingin mengambil gelar umat terbaik. Kenapa? Tidak semua umat Rasulullah mendapatkan gelar terbaik. Orang-orang yang akan mendapatkan gelar terbaik tersebut adalah orang-orang yang punya pikiran risau. Bagaimana untuk mengajak manusia untuk mengenal Allah, mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka di hadis lain Rasulullah menjelaskan, apabila engkau melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Karena apa? Kita meyakini dengan segala sesuatu dengan hati kita, apa yang mereka lakukan itu memang betul-betul kemaksiatan. Jangan kita bela. Jadi kita boleh tolong menolong di dalam kebaikan. Tetapi kalau di dalam kemungkaran, kita tidak boleh tolong menolong.
Jadi jelas yang saya lakukan adalah usaha untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau abang bertanya nanti apa perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan, saya akan tunjukkan kepada abang. Jadi ingat bang ya, saya tidak melarang abang kalau cuma diam-diam aja nggak masalah. Dan ini terakhir bang, penutup ya. Kalau kita belajar dakwah dari zaman Rasulullah bang, sebelum Rasulullah ya menjalankan dakwah, Rasulullah itu gelarnya ya manusia orang terbaik. Rasulullah itu gelarnya yang terbaik semua, Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah, semua yang baik-baik itu diserahkan kepada Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah ya berdakwah bang, apa yang terjadi? Gelar-gelar yang mulia berubah satu persatu. Yang tadi orang jujur menjadi orang pendusta. Yang tadinya terpercaya menjadi munafik. Yang tadinya ini menjadi orang yang majnun, orang yang gila, macam-macam. Kenapa? Usaha dakwah dilakukan. Saya tahu betul, saat saya menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, maka saya harus siap tanggung resiko. Apa? Dibenci, difitnah, dicaci maki, apapun itu silahkan. Karena aku memiliki keyakinan bang, apa yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi pasti tidak akan terjadi. Dan ini poin terakhir bangku, ya ini poin terakhir. Dakwah Nabi Muhammad itu bang, Quran surah pertama kali yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama bang. Maka setelah 5 ayat itu turun, maka surah kedua yang turun itu adalah Al-Mudatsir. Hai orang-orang yang berselimut, bangkit, bangun. Serulah manusia untuk taat kepada Allah. Udah ada perintah dakwah, belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah melarang hal-hal yang lain. Tetapi Allah sudah suruh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk berdakwah, mencegah kemungkaran. Begitu abangku. Jadi aku nggak menyalahkan kalau abang hanya berdiam diri saja, tapi jangan pula larang saya untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Coba kita nih, saya ajak riset sedikit bang. Mari kita bayangkan sedikit bang. Kita bayangkan, tutup mata kita bayangkan ada satu kampung, ada satu negeri yang dimana seluruhnya ahli ibadah. Ahli ibadah bang ya. Nggak ada ahli maksiat di situ. Tetapi mereka tinggalkan usaha dakwah. Mereka tidak mau mengajak kepada kebaikan. Mereka tidak mau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dengan berjalannya waktu, satu persatu di antara mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka mereka akan meninggalkan generasi-generasi yang tidak mengenal agama. Kenapa? Tidak ada dakwah, tidak ada penegakan amal ma'ruf nahi munkar. Maka tidak menutup kemungkinan dengan berjalannya waktu seluruh orang negeri itu akan menjadi ahli maksiat. Tetapi sekarang coba tutup mata, kita renungkan. Ada satu negeri, seluruhnya ahli maksiat. Tetapi ada di dalamnya Allah titipkan satu orang manusia yang ahli ibadah, tetapi dia buat kerja dakwah. Dia dakwah, ajak orang kepada kebaikan, mencoba untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tidak menutup kemungkinan abangku, dengan berjalannya waktu, satu persatu di antara mereka akan mengikuti ajakannya. Yang diajak ini buat kerja yang sama. Saya ajak Bang Andre. Bang Andre sudah mau mendengar ajakanku, dan Bang Andre membuat kerja yang sama, ajak lagi yang lain. Maka tidak akan menutup kemungkinan bang, dengan berjalannya waktu, seluruh orang-orang negeri tadi yang ahli maksiat akan berubah menjadi ahli ibadah, ahli dakwah, karena adanya dakwah di tempat tersebut. Jadi itu motivasi saya besar bang. Ini baru hanya mungkin sedikit motivasi yang saya sampaikan ke Bang Andre, menunjukkan bahwasanya perlunya amal ma'ruf nahi munkar. Sekian, terima kasih. Ya, sedikit tambahan Bang Zul ya. Oke. Tadi Bang Logika bicara, kita nggak usah jauh-jauh ke perihal Nabi dulu masalah bang. Islam tidak menyalahkan atau tidak melarang untuk berdakwah. Kita semua berdakwah bang. Kita semua berdakwah. Yang tadi yang saya katakan, jangan menyerang intinya saudara sendiri. Intinya satu itu. Ya. Saya kasih contoh. Kita jangan bicara ibadah. Kita jangan bicara apa segala macam. Ya. Hafal surat Al-Maun kan? Fawailul lil musallin allazina hum sholatin sahun. Tahu ya bang ya? Tahu ya? Ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya kan? Itu bagi orang-orang yang sholat, dengan lanjutannya bahwa yang tidak yang sudah meninggalkan sholatnya. Kenapa saya bilang kayak begitu bang? Contoh ini salah satu contoh yang sebenarnya Bang Logika ini sudah diterapkan. Saya ngelihat jam 15
jam 3 sudah sholat asar. Saya tadi mau masuk, saya sholat asar dulu. Sampai sekarang Bang Logika belum sholat asar. Contohnya seperti itu, Bang. Ya. Bang, Kalau posisi kita di mana? bicara, saya Jakarta. Jakarta, saya Riau, Bang. Coba tengok di jam waktu jarak Oke. berapa. Oke, Itu. oke. Jadi maksudnya gini, Bang. Jangan Ya. seolah-olah Oke, narasi oke. Abang itu tunggu. Ini saya mulai nggak nyaman soalnya, makanya saya ini kan. Jangan seolah-olah narasi Abang tuh ya ini kan sudah seperti menjasa itu sudah ini bagaimana. Jangan seperti itu. Oke, sekarang Ya jam ini berapa? sebenarnya Nggak, tunggu dulu. Ini sebenarnya Abang sudah terlalu jauh ya. Ini saya ingatkan kepada host dan kepada Bang Julfikar. Sebenarnya kita di sini tanya jawab, Bang. Ya, Bukan. kita di sini Masalahnya tuan logika saya menjawab. nanggepin, Bang. Nah, tunggu dulu. Tunggu Tunggu dulu. Tadi saya nggak Karena potong loh, Abang Bang dari Logika. awal Saya bernarasi. nggak potong loh, Bang Udah, Logika. gini aja, Ini udah nih. ini udah mulai tujuan nggak kita ke kondusif. berdebat, Ya. ke berdiskusi. Gini aja. Abang gini memberikan aja. statement, maka Bang Logika, saya menjawab. sabar. Serius, udah. Saya beri Seharusnya kesempatan. dikat ini, Bang. Iya, jangan dilanjutkan lagi. Nanti panjang karena lagi, ini nggak selesai. Tadi mau saya cut, aku ke belakang itu. Ya, jangan dikasih lagi, Bang. Ini Waktunya beda. framing nanti. Waktunya beda. Pade, Waktunya Pade, beda. aku mau izin turun. Tapi terakhir gini. Ya udah silakan kau jadi dai, kan sebentar lagi kan Maulid Yesus di gereja. Lu dakwah aja di gereja sana. Itu aja ya, aku izin turun ya. Siap. Ya. Ya. Selamat dakwah Maulid Yesus di gereja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bang Zul. Saya menanggapi logika itu tadi kan bernarasi Bukan panjang. saya yang menanggapi Tunggu dong. Anda. Iya, Udah. dan saya menanggapi Bang. Udah, jawabannya gini Atau aja. gimana, Logika. Bang Jul? Udah gini aja. Gimana, Bang Jul? Tunggu dulu. Dia ini tadi statement bernarasi, saya terakhir. tanggapi. Statement Kalau terakhir. lanjut saya nggak mau. Karena Tunggu Bang dulu. Logika ada kesibukan yang Berarti lain. saya tanggapi lagi nanti. Gini, ya, nanti Saya tanggapi lagi debat yang nanti. Jadi debat. Ya, aku ambil kesimpulan aja begini. Bang Logika itu sudah siap dengan segala risikonya. Ya. Oke. Semua Oke. risikonya itu Bang Logika itu siap. Mau dilaporkan kayak mau dianggap apapun siap dengan semuanya. Nasihat itu juga penting, tapi kadang-kadang nasihat itu membuat orang tidak nyaman. Itu aja poinnya di sini. Dan untuk yang terakhir, karena Bang Logika ada kesibukan, saya juga ada kesibukan. Silakan Bang Logika untuk membuat statement terakhir. Statementnya apa? Kita dengarkan. Setelah itu boleh Bang Logika bergeser, bukan mengusir ya, untuk mungkin buka komen sendiri. Karena sebentar lagi aku ada kesibukan. Silakan Bang Logika. Tunggu Bang Sul, sebelum ada Oke, logika, siap. sebelum Bang Logika bicara. Sebentar. Tunggu Sebelum dulu. Bang Logika bicara. Enggak, saya nggak lanjutin pertanyaan tadi. Enggak, saya nggak lanjutin. Saya cuma bilang kayak Jawab. begini, ya. Saya tadi itu cuman mau menanggapi, ya. Tapi kalau seandainya misalkan, kalau memang nggak ini ya sudah. Cuman kalau saya cuma mau bicara sama Bang Logika ini, ya. Intinya Di situ kita lagi jangan bikinnya, menyerang umat Islam. Udah. Ya, Intinya udah cukup saya ya. cuma pesan Gini. jangan menyerang umat Islam. Ya udah poinnya sudah Dari didapat. statement Intinya itu Abang aja, Bang. Intinya itu Ya, aja. tunggu dulu. Ya, dari statement Abang mengatakan seolah-olah saya menyerang umat Islam. Siapa yang saya serang? Coba. Ini supaya tidak ada fitnah, Bang. Izin ya. Semuanya, bukan. Tolong, Bang, supaya kita Oke, tunggu. oke. Supaya Di sini. kita tidak melebar kemana-mana. Monggo, Supaya kita silakan. tidak melebar kemana-mana. Coba berikan satu saja. Ya, saya menyerang umat Islam yang mana dan seperti apa narasi serangan saya. Silakan, Bang. Satu aja supaya nggak terlalu melebar. Kita fokus di satu serangan saya. Siapa umat Islam yang saya serang dan apa bentuk serangan saya? Narasinya silakan. Jadi supaya jangan ada penggiringan opini ke sana, Bang. Silakan. Ya, gini. Bang Logika bermasalah sama siapa? Sama umat Islam. Abang mengatakan kan itu, saya cuma minta. Berarti abang udah punya nih datanya, ya. Sebutkan siapa umat Islam yang saya serang dan apa narasi bentuk serangan saya itu. Biar nanti saya ini kan, silakan. Nah, Kita buktikan. Gini. Apakah itu bentuk serangan? Contoh nih. Tidak. Ya. Apakah itu bentuk serangan atau tidak? Silakan, Bang. Saya cuma minta satu. Kalau enggak, jangan pernah katakan saya menyerang lagi. Karena sampai saat ini saya masih orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan katakan mengatasnamakan menyerang umat Islam. Berarti saya menyerang diri saya sendiri. Tidak. Ya, makanya tolong, Bang. Narasi itu dijaga, Bang. Ya. Tolong, aku merasa di sini ada penggiringan opini bahwasanya saya menyerang umat Islam. Saya sendiri Islam, Bang Julfikar Islam, Bang Umar Islam. Berarti kalau saya menyerang umat Islam, berarti saya menyerang Bang Julfikar, berarti saya menyerang Bang Umar, dan saya menyerang orang tuaku juga yang Islam, menyerang diriku sendiri. Jadi tolong perbaiki, saya cuma minta siapa umat Islam yang saya serang dan apa bentuk narasi serangan itu. Silakan, Bang, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Silakan. Oke.
narasi banyak sekali yang saya lihat dan saya juga ada kopian bukti-bukti bahwa Bang Logika ini menyerang orang Islam. Saya katakan orang Islam, ya. Api orang Islam. Saya bukan orang api. Saya tidak ada urusannya sama api. Saya tidak ada urusannya sama Bang Zuma. Saya tidak ada urusan sama siapapun. Saya bukan orang api. Ya, tapi saya menjaga bagaimana ya untuk menjaga teman-teman Bang, muslim. kita punya waktu Bang, nggak usah kemana. Sebutkan Bang aja Zul. siapa. Ya, Gini-gini, Bang Zul. fokus aja. Contohnya Ya. gini, yang kamu Loh, serang tadi itu gua orang ngomong Islam apa tadi? cuma. Tunggu dulu. jadi Yang kamu perdebatan serang aja cuma dulu. ini isi narasinya. Lihat. Udah, Lihat. kita cut aja. Aku nggak suka ini ya terjadi Enggak, tunggu argumentasi. Bang Jul. Dia harus tarik kata-katanya. Kalau nggak pertanggungjawabkan cuma ada dua Bang. Yang pertama tarik kata-katanya, atau yang kedua buktikan siapa orang gua yang ngomong saya. Tunggu dulu. Ada Siapa perbedaan di orang sini. Islam Ya. yang saya serang dan apa isi serangan itu? Itu Zuma, kau serang Zuma. apa isi serangan saya? Ya, itu Loh, betul. ya ada, Betul. buktinya semuanya banyak Ya, ada kok. apa? Bahwa Anda tuh Narasi mengatakan serangannya bahwa apa Zuma itu bentuknya? yang coba menjatuhkan Islam, coba namanya merusak akidah Islam. Iya, Ada sebutkan buktinya, mau nanti gua kasih narasinya. buktinya. Narasi narasi jangan lu kok nanti. di Sekarang lu Kok tunjukkan sekarang? biar 1,6 orang 6K ini tahu, jangan di belakang. Gua Berarti ada Anda nggak buktinya punya. bahwa lu menyerang Iya, teman-teman apa? muslim. Tunjukkan sekarang. Tunjukkan apa bentuk serangan Iya, itu. Ya ada. Oke, silakan saya kita ada. tunggu, Bang. Ada kopiannya. Besarkan layar dia, Ada Bang Os, kopiannya. supaya kita lihat apa Tenang. bentuk serangan itu. Saya Silakan. juga tidak main Saya tunggu. bicara, Bung. Saya juga tidak main bicara. Ya. Jadi gini, saya nggak mau orang itu berkesan kayak gini loh. Tunggu dulu. Lihat, Anda bicara, saya diam. Oke? Anda bicara, saya diam. Saya cuma katakan apa? Saya cuma kasih pesan. Saya tidak mau berdebat sama Anda. Paham ya? Tapi Anda fitnah. Makanya Fitnah saya minta apa? bukti dong. Sekarang Ya, nggak usah tunjukkan. gua deh. Boleh tanya Anda semua mengatakan teman-teman saya muslim di memfitnah. Oke, gini. Anda mengatakan saya menyerang Juma. Maka saya minta dong, apa bentuk serangan itu, narasi serangan itu bentuk apa? Biar saya pertanggungjawabkan. Jangan cuman mulut itu berani mengatakan Ya, kamu udah, menyerang kan ini, gua mau tapi bicara. Di situ lo ngomong mulu. oke, silakan. Oke. Ya, silakan. Apa bentuk Anda serangannya biar saya mengatakan tunjuk. bahwa Bang Zuma ya sudah tadi pun ada tadi di sini Anda mengatakan bahwa Zuma. Coba tanya teman-teman yang di bawah ya. Api itu Bang Zuma itu apakah sudah merusak akidah Islam atau tidak? Kok tanya Merusak ke atau bawah? tidak? Tadi kan lu ini gimana sih nih? Kok nanya Lu ke diam bawah? dulu. Tunjukkan Lu langsung gua mau jawab. dong. Sabar dulu. Tunjukkan langsung dong. Udah, aku Iya, aja moderator yang ini jawab. kan Aku aja. aja. Iya, kita Bro. Aku aja yang Narasi menjawab. lu bro, semuanya di sini ngomong, semua udah tahu di sini. Makanya saya tadi mau naik, ya. Narasi lu, gue cuma ngingetin lu sebagai kawan, ya. Gue cuma ngingetin Jelas lu. narasinya, nggak usah panjang lebar. Nggak usah Ya, panjang narasi lebar. tadi apa? Anda Sebutkan banyak aja apa sekali. narasinya. Iya, Udah. sebutkan jangan banyaknya. Ya Kan sudah, saya cuma lu minta diam satu. dulu. Lu Apa nggak bentuk mau narasi kalau itu? ngomong, ada yang ngomong. Kira-kira Oke. lu gimana? Kesempatan Bang Andri untuk bernarasi, menunjukkan bukti. Oke, silakan Bang Andri. Ya, ada di akunnya di di live-nya dia pada saat itu dia menyerang Zuma. Ya. Saya nonton apa adanya, saya tidak tambah-tambah cerita. Terus bahkan di sini tadi dia mengatakan untuk ditanya orang-orang di bawah, apakah orang-orang api dan termasuk Bang Zuma itu sendiri itu merusak ya kan misalkan ajaran-ajaran Islam, jadi orang-orang jadi membenci Islam segala macam. Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama siapa? Si Logika kan ini. mana-mana bang. Bukan Inilah malasnya kemana-mana, aku. ini salah satu. Pada tinggal nunjukkan aja. Ini loh. Kamu tadi mengatakan Juma itu bla bla bla. Udah selesai. Ya, iya, ini kan gua ngomong. Tapi nggak bisa. Mana? Belum ngomong dari tadi. Andre, cobalah. Biar saya dengarkan dulu. Silakan. Enggak. Ingat gak Bang Zul? Dia bicara begitu yang tadi awalannya aja deh. Oke, silakan. Ya, yang tadi dia bicara. Apa? Tinggal sebut Ya, biar saya ini kan. sebutkan, Biar saya, Bang Andre. Aku sebutkan. lupa. Iya, Aku lupa. dia sebutkan bahwa api ini orang Islam kebanyakannya. Api dan Zuma itu merusak moral Islam. Dia katakan api ini sudah merusak supaya membenci Islam. Orang-orang banyak yang akhirnya menghujat Islam. Itu kalimatnya dia. Oke. Boleh saya tanggapi? Silakan. Ya. Besarkan lagi bang wajahku bang. Biar enak teman-teman di bawah tuh. Mereka rindu dengan wajah Tuhan Logika. Oke, terima kasih. Itu saya betulkan. Ya, karena kenapa? Apologet ya anggota API atau organisasi API ini selalu dikit-dikit mengatasnamakan Islam. Saya bertanya,
Kenapa saya berstatement seperti itu? Saya tanggung jawab. Ya. Di setiap live mereka, di perdebatan mereka, selalu membahas iman keyakinan orang lain. Selalu membahas ketuhanan orang lain. Selalu menciptakan istilah-istilah baru yang menyinggung dan menyakiti hati perasaan orang lain. Yaitu agama Kristen khususnya. Dan karena itu, ya, karena narasi-narasi yang buruk itu. Tunggu dulu. Boh, enak gak digituin? Situ nyerang gak? Ya, sabar dulu. Iya, dengarkan, makanya biar saya jelaskan. Boleh? Ya, saya menyerang, ya, bukan menyerang Jumanya, tetapi menyerang narasi-narasi buruk mereka. Yang saya lawan di sini. Ada kalimat Juma, ingat, ada kalimat Juma. Iya. Ada kalimat Juma, jangan karena begitu, yang bro. keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, bisa nggak ditahan bentar biar saya selesaikan, Bang? Ya gimana Oke, saya ya? lanjut ya. Coba ditahan dulu. Aku tadi ingat juga. Ya, ditahan dulu. Bang Logika ditahan dulu ya. menyebutkan salah satu nama. Ya, saya sebut Juma betul. Ya, apa salah saya menyebut Juma? Karena yang keluar itu narasi dari Juma. Contoh, ya, yang membaca Matius 11 ayat 28, ya, dibaca ayat Matius 11 ayat 28 diolok-olok. Itu lihat di VT saya ada. Ya, dibilanglah, oh ini maksudnya pantai pijat. Ya, di framing, oh ini maksudnya kuli bangunan, macam-macam. Setelah dia baca itu, dia injak-injak itu ayat. Matius 11 ayat 28. Setelah dia injak-injak, diludahin tuh sama Pak De Sugiono. Setelah itu, dibakar beramai-ramai oleh mereka. Apa itu bukan satu ini? Apa itu tidak mencoreng Islam? Karena mereka mengaku apologet Islam Indonesia. Mereka mengatakan mereka membentengi akidah Islam Indonesia. Apa dengan cara seperti itu membentengi? Itu bukan bentuk penyerangan, tetapi itu bentuk amal ma'ruf nahi munkar, bukan penyerangan. Pakai ini. Silakan Bang Jul. Oke, terima kasih ya. Bagaimanapun itulah jawabannya Logika ya teman-teman, baik yang di atas maupun di bawah. Silakan dinilai sendiri. Dalam hal ini aku harus objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Tuan Logika saya hadirkan di sini untuk saya wawancarai sebenarnya. Tapi ya, saya cuma tadi kasih pesan doang Bang Zul. Ya, maksudnya gini, Islam itu saudara. Bang Jul, ya. Islam. Saya nggak nerima pesan lagi Bang. Saya ada penasehat kok di sini. Saya punya guru yang hebat di sini yang bisa selalu ini kan. Jadi saya nggak butuh nasihat dari orang ini. Udah nggak mau dinasihati. Begitu. Karena Tuan Logika sudah punya penasehat. Iya, jadi ya percuma ada orang teman Muslim sendiri untuk memberitahukan supaya tidak menyerang Islam. Saya nggak butuh. Saya udah. sudah punya guru di sini. Iya. Begitu Anda pun tidak butuh nasihat saya. Yakin lu mau gua kasih nasihat? Ya, Fik, sabar. Bang Andre, Taufik sabar. Siap, Abang Kucil. Kita sama Muslim loh. Sabar. Rukuk Islamiyah, ayo. Kita sabar, ayo. Santai dulu. Sabar ya. Sabar. Lanjutkan. Ya. Namanya di Logika ini tidak tahu terapan hablum minanas. Apa? Ini ada apa ini? Wah, nggak menghujat agama orang, nggak makan nanti ini. Apa ini Bang Umar ini? Duh. Wah, kalau nggak menghujat agama orang nggak makan kayaknya ya. Ini apa Bang Umar? Kan gitu. Ya, kita calling down dulu ya. Bagaimanapun, apapun jawabannya Logika sudah dijawab itu. Nah itu, aduh feedback. Ada feedbacknya. Apapun jawabannya, silakan teman-teman simpulkan sendiri di bawah. Saya juga punya kesimpulan apa jawabannya Logika, dan teman-teman di bawah pastilah punya kesimpulan sendiri. Silakan masih menganggap Logika itu masih murtad atau apapun, silakan, itu hak kalian. Tapi dalam hal ini, saya itu tadi bertanya masalah lapor-melapor. Larinya malah kemana-mana. Saya hadirkan ke sini, saya mau tanya pengalamannya menjadi saksi pelapor. Saya kembalikan kepada menu yang utama begitu, dan Tuan Logika memberikan jawaban. Pertanyaannya sekian harus mengerti temanya, dan itu nanti buat buat pemikiran saya, karena saya hari Senin akan menghadirkan saksi pelapor gitu ya. Intinya di situ sebenarnya, tapi udah lari ke sana ke sini, tapi nggak apa-apa lah untuk Tuan Logika. Terima kasih Logika untuk memberikan jawaban, bagi saya itu berguna nanti untuk kedepannya. Nanti gua ke situ Bang Jul. Boleh nanti. Dan tolong Bang Logika, kalau katanya kan mau merapat ke Jakarta, kita ketemuan ya. Kita bisa ketemuan. Dan buat teman-teman yang di bawah, aku sekali lagi menginformasikan kalau ada teman-temanku, saudaraku yang punya rekaman, ya bukan dari VT-VT yang lain,
Silakan kirim ke saya. Iya, ini kalau sama muslim, teman-teman. Sama muslim luar biasa. Tapi kalau sama non-muslim, akrab. Ya, udah akrab takut. Takut. Malu-malu. Kalau sama penghujat, wah berteman baik, teman-teman. Kalau dengan penghujat, teman baik. Joget-joget bareng. Ketawa-ketawa bareng. Nah, si logika. Si logika itu seperti itu, teman-teman. Kita lihat nih, bagaimana kalau dia sama Lina Wijaya ya. Dan saya rasa teman-teman tahulah, sekarang dia di Komal sering sekali duet dengan Lina Wijaya. Banyak lah video-videonya. Tapi salah satunya yang seperti ini aja. Kalau sesama kasar, sadis, dengan penghujat teman baik. Ya kalian nilai sendirilah orang seperti itu gimana. Dengan penghujat bisa ketawa-ketawa, bisa duduk bareng, ya, dianggap teman, sahabat. Padahal jelas kalau sesuai dengan Islam teman-teman, ini musuh kita harus diperangi. Orang seperti Lina Wijaya udah layak untuk diperangin. Wajib diperangin hukumnya, teman-teman. Tapi bagi si Taufik, malah dianggap teman. Kenapa dianggap teman? Karena satu musuh, yaitu apologet Islam Indonesia, yaitu Bang Zuma. Mereka punya musuh yang sama, maka mereka jadi kompak. Kan begitu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Mereka gunakan prinsip seperti itu. Ya. Karena musuh mereka sama, mereka bersatu, bergabung. Ini memalukan gitu. Nggak punya jati diri. Kalau kamu memang nggak suka sama Bang Zuma, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kamu harus bersatu, bergabung dengan penghujat-penghujat Islam. Kecuali Lina Wijaya bukan penghujat, masih oke. Kamu sama Dos masih jabat. Ya. Dengan HBB, masih mending. Masih mending, teman-teman. Tapi kalau Lina udah terang-terangan menghujat. Dengan sangat terang-terangan menghujat. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu adalah kelamin, adalah vagina. Bayangkan teman-teman hujatannya. Dan saya rasa sudah banyak ya teman-teman melihat bagaimana hujatan dari Lina Wijaya. Nggak perlu saya lampirkan lagi, karena nanti terlalu panjang. Ini yang saya bingung gitu. Kok bisa ya duduk bareng dengan penghujat ketawa-ketawa? Memalukan, kacau sekali ini orang. Dan kalian bisa lihat, kalau dengan orang kafir, dia seperti tikus. Ketakutan. Dengan sesama muslim luar biasa, garang petentengan luar biasa. Nah, inilah kelakuan ya, dari Topik alias logika. Terus mengaku pula ya kalau dia ini dai, entah dai dari mana, sholat saja ketinggalan. Memang di Jakarta duluan sholat, tetapi di Pekanbaru, di Riau itu udah jam sholat juga, udah lewat malah, udah lewat juga. Memalukan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua sebagai bahan renungan lah video ini ya. Semoga bisa jadi bahan renungan, bantu share supaya orang-orang lihat kelakuan dari si Topik atau logika ini. Ya, biar kalian bisa tahu mana yang namanya kaum munafikun. Itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.